Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Bu Ulfi? Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching sebentar terhadap Ibu Marlina? Insya Allah Ibu, saya siap. Iya, begini Bu, dalam kegiatan coaching sebentar, perlu saya ingatkan bahwa Ibu harus mengetahui kompetensi inti coaching yang harus dikuasai atau yang akan dikembangkan, yaitu Ibu harus bisa menjadi present atau hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching sebentar, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh coaching, dan Ibu harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching sebentar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Oh iya, Insya Allah Ibu, baik Bu. Jadi menurut Ibu Ulfi, kompetensi mana ini yang secara spesifik ingin diobservasi? Sepertinya mendengarkan secara aktif Bu, Insya Allah. Oh iya. Pada kompetensi mendengarkan secara aktif ini, apa yang menjadi indikator atau tolak ukur dari Ulfi bahwa hal itu sudah Ibu capai dalam kegiatan percakapannya sebentar? Iya, jadi sebentar indikator bahwa saya mendengarkan secara aktif adalah saya bisa mengajukan pertanyaan dari permasalahan yang coach saya hadapi. Kemudian melalui gestur saya, mungkin saya menganggukah ataukah memberikan umpan balik, umpan balik dari permasalahan-permasalahan yang coach saya hadapi. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi sebentar yang menjadi tolak ukur itu Ibu dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali potensi dari coaching sebentar, dan Ibu juga akan memperlihatkan gestur tubuh bahwa Ibu memang memberikan respon atau menjadi pendengar yang baik dalam kegiatan coaching sebentar, ya Bu. Iya. Ya, jadi baik, kegiatan coaching sudah dapat Ibu Ulfi lakukan terhadap Ibu Marlina. Ya, baik Bu, terima kasih. Baiklah, saya akan melakukan teknik coaching dengan Ibu Marlina sebagai coach saya. Ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai. Silahkan Ibu Marlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak ini Bu? Bisa saya minta waktu tak sebentar? Saya ingin curhat ini Bu. Apa boleh Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan senang hati Bu Marlina. Silahkan Ibu, mari sini kita bercerita sama-sama ya. Begini Bu ya. Saya ini mau curhat nih Bu, terutama dalam proses belajar mengajar saya di kelas. Murid-murid saya itu kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi kalau saya perhatikan hasil belajar mereka itu kurang saat ini. Mungkin seperti itu garis besarnya Bu. Oh iya Bu, kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu dari sini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kemudian dari permasalahan Ibu nih, kira-kira rentang poin 1 sampai 10, kira-kira proses pembelajarannya Ibu itu sekarang berada di poin berapa Bu? Kalau saya perhatikan kira-kira dia berada di poin kelima Bu. Oh di poin kelima ya Bu ya. Oke lah, baiklah. Kira-kira nih kalau setelah pembicaraan sebentar, setelah Ibu melakukan coaching, kira-kira Ibu mau naik ke poin berapa Bu? Maunya sih naik poin 8 Bu ya. Oke lah Bu ya. Jadi Ibu Marlina ingin naik ke poin 8. Nah, kira-kira nih ada enggak trik-trik khusus dari Ibu Marlina atau cara-cara khusus bagaimana kira-kira Ibu Marlina bisa menaikkan poin pembelajarannya Ibu itu menjadi 8 Bu? Mungkin dengan pembelajaran yang dilakukan itu harus sedikit dirubah Bu. Misalkan dalam pembelajaran ini saya bisa menggunakan video yang bisa saya ambil dari YouTube atau media pembelajaran yang lain agar anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar dan mereka lebih fokus. Gitu. Oh, maaf ya Bu ya Marlina ya, saya mau tanya, memangnya selama ini pembelajaran model seperti apa ya Bu ya Ibu Marlina terapkan di kelas?
Oh, kalau model pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, saya selalu melakukan teknik ceramah saja Bu dan diskusi. Itu kayaknya itu yang menyebabkan mereka itu kurang fokus dalam pembelajaran sehingga mereka sudah tidak tertarik lagi Bu. Iya ya Bu ya. Jadi begini Bu, jadi menurut Ibu Marlina ternyata selama ini anak-anak kurang fokus itu karena Ibu Marlina melakukan teknik ceramah. Ya, jadi makanya anak-anak merasa bosan dan tidak fokus. Makanya Ibu Marlina tadi mengatakan mau melakukan perubahan metode pembelajaran ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira nih misalnya Ibu melakukan perubahan model atau metode pembelajaran, kira-kira ada enggak yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencananya Ibu? Mungkin yang bisa membantu saya itu mungkin teman-teman serumpu mata pelajaran saya Bu. Ya mungkin dengan kami melakukan diskusi atau membuat media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak itu bisa lebih fokus. Oh Atau mungkin saya iya. bisa minta bantuan dari teman-teman dari kegiatan MGMP begitu Bu. Insya Oh Allah. iya. Iya. Bagus itu Bu ya. Jadi bagus sekali rencananya Ibu. Kemudian yang membantu Ibu juga alhamdulillah cukup signifikan ya, cukup relevan dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi kira-kira Ibu rencana ini kapan kita mau laksanakan? Eh, Kira-kira mungkin tahun ajaran baru Bu ya, karena mengingat sekarang itu sudah menjelang penilaian akhir semester, jadi mungkin ya diadakan sekitar bulan-bulan ya semester depan lah Bu, tahun ajaran baru, insya Allah. Iya. Jadi mungkin sekitar bulan 7 ya Bu ya. Jadi kira-kira nih hasil diskusi kita hari ini bisa enggak nanti kita diskusikan kembali setelah Ibu melakukan rencana yang ingin Ibu lakukan? Eh, Ya Bu, saya alhamdulillah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu, setelah diskusi sebentar dengan Ibu, saya bisa mendapatkan sedikit solusi dan penguatan dari Ibu tentunya untuk mengatasi anak didik saya ini yang kurang fokus dalam pembelajaran. Supaya kedepannya dengan menggunakan berbagai macam media ini, insya Allah saya bisa menjadikan mereka lebih fokus lagi. Oh ya Dan alhamdulillah. kalau mengenai untuk diskusi kembali Bu, insya Allah kita akan diskusi lagi setelah saya mengadakan kegiatan saya ini. Insya Allah. Iya Bu, iya alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian apa namanya teman-teman yang ingin membantu Ibu juga memiliki waktu dan kesempatan yang sama seperti Ibu Marlina. Dan semoga apa yang ingin Ibu cita-citakan yakni naik ke poin 8 itu bisa lebih dari ekspektasi ya Bu ya. Insya Allah Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, semangat Bu Marlina. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang Ibu Ulfi lakukan. Menurut Ibu, apakah dalam kegiatan coaching tadi Ibu sudah melakukan hal yang menjadi tujuan Ibu tadi yang ingin dikembangkan, kompetensi seorang coaching yang ingin dikembangkan dari Ibu tadi, menurut Ibu sudah Ibu lakukan? Iya Bu, menurut saya sudah melakukan itu karena saya sudah mendengarkan dengan baik, kemudian saya hadir sepenuhnya dari permasalahan yang Ibu Marlina kemukakan, saya bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan alhamdulillah setelah percakapan kami selesai, coaching kami selesai, Ibu Marlina sudah menemukan solusi dan permasalahan yang ia kemukakan. Tentu dengan solusi dari Ibu Marlina sendiri. Seperti itu. Iya, iya. Sedikit ya, Bu Ulfi, saya akan menyampaikan dari data yang saya catat tadi pada saat Ibu melakukan coaching. Ya, jadi apa yang menjadi tujuan Ibu tadi, ya betul sudah tercapai. Di mana di sini Ibu telah menunjukkan menjadi seorang pendengar yang baik terhadap coaching Ibu Marlina ini dengan melakukan gestur berupa anggukan, Ibu paham dan mendengarkan dengan baik. Kemudian Ibu memberikan penekanan kembali terhadap masalah
Bu Malina tadi dengan mengulang pernyataan dari dan ya Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang akhirnya dapat membangun kompetensi Ibu Marlina menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Iya. Seperti itu data yang saya dapat bacakan dan pada Ibu. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang harus saya kembangkan lebih lanjut itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, jadi saya kira mengajukan pertanyaan yang berbobot ini perlu latihan terus, ya. Karena kenapa? Karena semakin sering kita latihan, maka pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan terasah, ya, seperti itu. Jadi semoga nanti ke depannya karena sering melakukan, sering latihan, insya Allah mengajukan pertanyaan yang berbobot ini bisa saya kembangkan lagi, Bu. Bagus ya, Bu Ulfi. Ya, tetap semangat. Semoga kegiatan-kegiatan coaching berikutnya semua kompetensi yang Ibu inginkan dapat tercapai. Amin. Ya. Demikian Terima pertemuan kasih, kita. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini saya bertindak sebagai seorang observer. Nama saya Marlina. Baiklah, ini sebagai coachnya Ibu Ulfi. Ibu Asmiranti. Oh iya. Baiklah Bu Asmiranti, sebelum kita melaksanakan coaching kita hari ini, perlu Ibu ketahui bahwa ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi sebagai seorang dalam melaksanakan sebuah coaching, yaitu pertama, bagaimana Ibu bisa hadir penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian bagaimana kita dalam coaching sebentar ini kita menggunakan kita menggunakan alur theta ya, yang meliputi penyampaian tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, untuk yang pertama Ibu, saya ingin bertanya ke Ibu dulu, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan sebentar, yang menjadi penilaiannya Ibu? Iya, menurut saya kalau saya ukur dari kemampuan saya dalam kegiatan coaching, saya ingin diobservasi di bagian present dan kehadiran penuh, seperti itu Bu. Menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Oh, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti sebentar di sini yaitu masalah kehadiran penuhnya ya Bu ya. Kemudian bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu lakukan, yang ingin diobservasi sebentar? Ya. Jadi yang ingin diobservasi yang spesifik itu adalah kemampuan saya menjadi pendengar yang aktif terhadap percakapan yang dilakukan coaching saya sebentar. Oh iya, saya kira itu Bu ya. Baiklah, untuk lebih mengisikan waktu, langsung kita dengarkan bagaimana skenario percakapan dari antara seorang coaching dengan coach. Silahkan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, bisa saya minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu Asmiranti. Waalaikumsalam Ibu. Iya, boleh. Silahkan Bu, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini Bu, jadi belakangan ini kan saya sepertinya kayak merasa bosan Bu mengajar di kelas 7. Soalnya mereka itu berisik sekali Bu, kemudian banyak bergerak, banyak tingkah. Jadi saya itu kayak merasa bingung Bu, bagaimana cara saya menghadapi mereka. Sudah banyak cara yang saya lakukan, tapi ya seperti itu Ibu, tetap seperti itu. Jadi kayak saya merasa galau Bu kalau mengajar di kelas tersebut. Oh, begitu ya Bu. Oh, itu hal yang biasa Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang ingin Ibu capai di akhir pertemuan kita atau di akhir percakapan kita sebentar ini? Saya hanya ingin mendapatkan inovasi-inovasi segar Bu, ide-ide baru. Siapa tahu saya mendapatkan inovasi baru bagaimana saya bisa menghadapi anak-anak tersebut.
Oh ya, jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide yang segar tentang bagaimana cara menghadapi murid-murid Ibu ya yang di kelas 7 itu. Iya, Bu. Uh, nah, bolehkah saya tahu, Bu, atau bolehkah Ibu mendeskripsikan kembali bagaimana sih sebenarnya gambaran keadaan di kelas 7 itu? Sampai Ibu merasa itu adalah satu hal yang menjadi permasalahan bagi Ibu. Begini ya Bu ya, jadi kan saya guru baru nih Bu. Jadi saya tuh sudah melakukan banyak cara bagaimana saya bisa mendekati murid-murid saya. Tapi sepertinya itu saya kayak merasa jenuh Bu, merasa bosan karena apapun yang saya lakukan hasilnya itu tetap sama Bu. Oh, begitu ya, Bu. Begini. Maksud Ibu perasaan bosan yang bagaimana itu? Yang Ibu rasakan atau Ibu maksud bosannya Ibu itu bagaimana? Saya bingung ya Bu ya, begini, jadi kayak saya tuh merasa bahwa setiap kali saya masuk, mereka tuh, tidak menganggap saya Bu. Jadi saya kayak merasa malas Bu, jadi saya hadir di depannya tapi saya dianggap tidak ada oleh mereka Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat mereka tidak tanggap terhadap Ibu jika Ibu masuk dalam kelas tersebut? Mmm, Gini Bu, jadi anak-anak sekarang itu beda dengan zamannya kita dulu ya Bu ya, atau mungkin karena mereka ini alumni Covid atau seperti apa, jadi mereka tuh kayak cenderung pasif Bu. Kemudian mereka tidak mau berpendapat, bahkan mereka tuh cenderung ribut di kelas Bu. Oh iya, jadi bisa kembali atau sedikit dijelaskan lagi dari mana segi kebosanan Ibu atau di sini Ibu yang bosan atau menurut Ibu muridnya yang bosan menghadapi trik-trik yang Ibu lakukan selama ini? Ya juga sih Bu ya, saya juga kurang paham ini saya yang bosan atau anak saya yang bosan. Jadi bisa jadi mereka yang bosan ya Bu ya sama saya, atau saya yang bosan, saya juga masih bingung Bu. Oh ya, begitu ya. Kira-kira di bagian mana kegiatan apa yang biasa Ibu lakukan di kelas sehingga menunjukkan murid Ibu itu memperlihatkan sikap yang bosan itu ya. Dalam keadaan bosan mendengarkan Ibu membawakan materi. Jadi begini Bu, jadi terus terang saja itu saya sangat khawatir Bu dengan kondisi anak-anak sekarang Bu. Jadi menurut saya tuh kan saya selalu memberikan beberapa kuis ya, beberapa kuis di setiap pertemuan yang saya lakukan untuk apa namanya untuk melihat bagaimana mereka menguasai materi saya. Terus semua anak-anak itu sepertinya apa namanya kurang aktif seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu. Sekarang dari sekian banyak kegiatan yang pernah Ibu lakukan, yang mana kegiatan yang pernah Ibu lakukan sehingga murid Ibu terlihat aktif atau antusias menerima materi dari Ibu selama Ibu menjadi Uh, guru ya? yang paling antusias itu saya kayak melakukan teknik kuis dengan digitalisasi Bu. Jadi saya menggunakan Android begitu Bu untuk memberikan kuis kepada mereka ya. Saya melihat kalau pakai Android mereka kayak antusias sih Bu. Iya. Jadi menurut Ibu apakah Ibu akan mengembangkan penggunaan Android itu atau karena Ibu merasa itu yang membuat murid Ibu bersemangat, apakah teknik itu masih akan Ibu gunakan atau Ibu akan menggunakan teknik yang lain? Iya Bu, nanti saya coba ya cara lain. Semoga saya menemukan cara untuk membuat anak-anak saya itu merasa aktif dalam pembelajaran saya Bu. Ya, satu lagi ya Bu, yang ingin lebih saya gali lagi, selain itu kira-kira, selain penggunaan Android, kira-kira cara apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Uh, Mungkin saya bisa apa namanya memberikan praktikum begitu Ibu, karena kan saya guru IPA ya Bu ya. Mungkin dengan memberikan praktikum anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran saya.
Oh iya. Jadi begitu ya, Bu Ulfi. Sebentar, Ibu akan menggunakan kembali metode apa tadi, penggunaan Android dan akan melakukan kegiatan praktikum ya, Bu. Ya. Nah, ini kan kita sudah bicara atau ngobrol dalam beberapa menit ini. Menurut Ibu apa yang manfaat yang Ibu dapat dari kegiatan percakapan kita ini? Jadi dari percakapan kita ini saya sepertinya sudah menemukan gambaran atau menemukan solusi dari permasalahan yang tadi saya kemukakan, Bu. Jadi insya Allah saya akan melakukan rencana saya ini di semester depan, Bu. Iya, semoga saya bisa mengajak beberapa rekan sejawat saya untuk menyusun modul-modul praktikum begitu Ibu, supaya saya bisa menggunakannya di semester tahun ajaran baru. Seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu, luar biasa sekali rencana Ibu, di mana akan tetap atau menggunakan metode yang tetap menarik untuk siswa dan akan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu. Dan rencana Ibu ini akan Ibu lakukan semester depan ya Bu, atau tahun ajaran baru ya? Iya, tahun ajaran baru insya Allah Bu, saya akan lakukan. Oh iya, bagus ya kalau begitu. Jadi menurut Ibu dari kegiatan percakapan Ibu kita ini, Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan? Iya Ibu, jadi berdasarkan hasil diskusi kita, saya sudah mendapatkan pencerahan seperti itu Bu. Jadi ada beberapa list-list yang akan saya lakukan insya Allah. Jadi saya harap kita masih ketemu lagi setelah Ibu melakukan list-list yang tadi Ibu katakan tadi ya. Jadi semoga Ibu masih berkenan berdiskusi dengan saya kembali. Iya. Baik. Insya Allah. Ya, tetap semangat ya Bu. Ya. Pertemuan kita ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa coachingnya tadi ya. Dan saya kira coaching tadi itu sudah dilaksanakan sesuai dengan berjalan lancar dan sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Jadi cara penyampaian tujuannya sudah sangat jelas, identifikasi masalahnya juga sudah jelas, rencana aksinya juga sudah jelas, dan terakhir tanggung jawabnya sudah jelas. Kira-kira dari seluruh kegiatan yang sudah Ibu lakukan, apa ini untuk coach ya, apa kira-kira indikator keberhasilan yang Ibu anggap sudah berhasil? Jadi karena saya tadi ingin menekankan pada kompetensi menjadi pendengar yang aktif, hadir sepenuhnya, saya rasa saya sudah melakukan itu pada kegiatan coaching tadi, di mana saya mendengarkan sepenuhnya apa yang coach utarakan. Jadi dapat dilihat dari gestur tubuh saya seperti mengangguk dan mengiyakan kembali atau mengungkapkan kembali apa yang menjadi permasalahan atau lebih menekankan kembali supaya coach lebih yakin lagi. Seperti itu Bu, saya rasa saya sudah melakukan itu. Oh iya, saya juga sudah perhatikan tadi semuanya sudah bagus Bu ya. Dan kemudian yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan supaya kedepannya agar lebih baik lagi? Dari kompetensi inti seorang coach itu, kedepannya saya ingin mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Karena kemampuan itu saya rasa saat sekarang ini masih kurang, makanya saya masih perlu berlatih lagi sehingga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu.
Masya Allah, luar biasa sekali Bu ya. Saya kira semua sudah tercover Bu ya. Dan saya kira untuk coaching kita hari ini saya anggap cukup sekian Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Oke, baiklah. Jadi sekian tugas kita hari ini. Kita sudah melakukan 3 sesi teknik coaching dan semuanya sudah berlangsung dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya, Bu Asmiranti, Bu Marlina. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Marlina? Apakah sudah siap melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap Bu. Oke, ya. Jadi dalam kegiatan coaching sebentar Bu, perlu saya ingatkan kembali bahwa Ibu harus mengingat atau mengetahui kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama Ibu harus hadir sepenuhnya atau presence. Ya, kemudian yang kedua Ibu mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh coach. Nah, kemudian Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi coach, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Ibu. Iya Bu. Oke, baik Bu, kalau menurutnya Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi? Kompetensi coach yang akan saya laksanakan di sini yaitu bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching sebentar atau hadir secara penuh. Oh iya, jadi sebentar, kira-kira menurutnya Ibu kegiatan apa indikator dari penilaian saya atau pengamatan saya terkait hadir secara penuh? Bagaimana saya bisa mendapatkan solusi atau bisa menggali solusi dari coach saya sebentar. Dalam artian di sini seorang coach itu harus menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oh, iya. Oke, jadi selain itu Ibu, kira-kira ada enggak yang lain, misalnya dari gestur atau apa? Ya Bu? Misalnya bisa enggak saya lihat dari gestur tubuh tak? Iya. Iya. Oke. Baik Bu, bisa dimulai Bu. Iya. Tabe Bu Asmiranti, belum di-unmute. Belum di-unmute. Assalamualaikum Bu Marlina, apakah Ibu ada waktu? Saya ingin bercakap-cakap sebentar nih. Oh iya Bu, dengan senang hati Bu, mari Bu. Ada yang mau Ibu ceritakan ke saya? Iya Bu, begini, semenjak saya masuk dalam kegiatan program guru penggerak ini, ada banyak hal yang harus berubah seperti paradigma berpikir saya, bagaimana saya harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan seperti itu. Tapi jika saya melihat kondisi pendanaan di sekolah saya itu kayaknya tidak memungkinkan. Lihat dari jumlah siswa kami yang hanya sedikit seperti itu. Oh biasa itu Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Bu? Dan apa yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita? Saya ingin didengarkan sehingga saya sebentar bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Seperti itu Bu. Oh, ini ceritanya Ibu ini mau memperoleh solusi dari apa yang kita dapatkan sebentar ya Bu. Begini ya Bu. Terus deskripsi apa yang Ibu lakukan selama ini sehingga atau apa yang kira-kira bisa lakukan untuk mencapai tujuan itu? Begini Bu, di benak saya ingin menciptakan
suasana kelas, atau taruhlah tampakan kelas itu ada perubahan dari yang sekarang ini. Saya ingin kalau sekarang masih kurang berupa display atau bagian-bagian seperti pojok baca, media-media yang dapat digunakan. Saya ingin itu dapat saya tingkatkan dalam bentuk penataan kelas yang lebih menyenangkan lah Bu, seperti itu. Saya ingin seperti itu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ada nggak kira-kira solusi yang bisa, atau ada yang ingin kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Kalau menurut saya ya Bu, mungkin karena dari segi jika saya harus bergantung pada pendanaan sekolah yang tidak memungkinkan, mungkin saya bisa menggunakan memberdayakan anak dengan mengolah sampah, sehingga dapatlah sampah itu menjadi sebuah karya atau pajangan yang menarik dalam kelas saya seperti itu. Oh, mantap sekali itu rencananya, Bu. Begini, Bu, kira-kira kapan ini rencana ini akan Ibu lakukan ke depannya? Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan? Karena ini sudah ada di, kalau kelas 6 itu karena kebetulan saya memegang kelas 6 ya, sekarang tahap persiapan anak untuk ujian. Jadi rencananya saya akan melakukan pada tahun ajaran berikutnya, tahun ajaran baru. Oh, nggak lama lagi Bu ya? Iya. Mantap, itu semoga bisa terrealisasi. Nah, kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari pencerahan dari obrolan kita hari ini? Saya akhirnya tahu Bu, apa yang akan saya lakukan dan kapan saya akan melakukan rencana saya itu terkait untuk lebih menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Wah, luar biasa sekali nih Bu Mira ya. Kira-kira untuk membantu rencana Ibu ke depannya, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu, atau yang Ibu akan berkolaborasi dengan siapa saja? Dengan teman rekan-rekan sejawat mungkin ya Bu, dan operator mungkin, karena di sini kan saya akan mendaur ulang sampah, memanfaatkan kembali sampah. Kalau di operator kan terkadang ada tumpukan-tumpukan kertas bekas yang saya lihat di samping operator. Saya akan minta supaya operator dapat mengumpulkan dan memberikan kepada saya. Kemudian dari teman saya berharap saya dapat sharing bagaimana bentuk-bentuk display yang menarik dan cocok untuk saya buat dalam kelas saya. Wah, luar biasa, bagus lah Bu kalau seperti itu rencananya. Jadi pelaksanaan Ibu sudah melakukan teknik coaching. Menurutnya Ibu, apakah dalam kegiatan coaching tadi Ibu sudah melakukan hal yang menjadi tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, Bu? Alhamdulillah saya merasa sudah melakukan hal yang saya inginkan, di mana ini kan tadi indikator yang ingin saya capai kan bagaimana seorang coach itu bisa menentukan atau mencari solusi sendiri. Di sini saya sudah kemukakan tadi bahwa di sini bahwa coach itu sudah bisa menyimpulkan, setelah saya simpulkan mereka sudah menemukan solusi sendiri dari masalah yang mereka hadapi. Iya Bu, saya berdasarkan hasil pengamatan saya, tujuan yang ingin Ibu capai juga itu sudah terpenuhi. Terlihat dari gesturnya Ibu bagaimana Ibu bisa hadir sepenuhnya bersama dengan coach. Kemudian Ibu mengemukakan pertanyaan berdasarkan uraian yang disampaikan oleh coach. Kemudian
dari pertanyaan itu coachnya Ibu itu mengemukakan solusi dari coachnya sendiri, kemudian Ibu juga mengemukakan pertanyaan yang membuat coach Ibu itu merasa nyaman untuk mengeluarkan semua semua kompetensi yang dimiliki oleh coach. Ya, Iya. seperti itu Ibu. Ya. Kira-kira Bu, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang saya rasa yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini yang saya berikan supaya artinya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa saya sampaikan ke coach saya. Oh iya, iya Bu. Itu Baik Bu. yang masih perlu saya kembangkan lagi. Iya. Iya. Saya kira itu sudah cukup ya. Menurut saya teknik coaching yang Ibu Malina lakukan itu sudah sangat bagus. Ya, kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bulukumba akan mewujudkan moto guru penggerak yakni tergerak, Bergerak dan menggerakkan.